Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ya, akan diapakan? Anies Caimin, bukti Presiden Jokowi tidak cawe-cawe atas koalisi perubahan dalam bingkai pengkhianatan. Menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Partai Demokrat sungguh kecewa. Apakah betul kabar yang tidak mengenakan itu benar-benar sudah fix? Apakah memang Surya Paloh sudah mengunci mati posisi cawapres untuk Anies adalah Muhaimin Iskandar? Kalau pasangan Anies dan Imin sudah fix, betapa remuknya hati AHY dan juga peponya SBY. Selama ini belum ada yang berani berkhianat kepadanya, dan sekarang malah kena prank. Bukankah ini sangat menyakitkan? Seorang mantan presiden dan juga jenderal loh, kok berani-beraninya di prank kayak gitu oleh Anies dan SP. Pihak Demokrat pun mengkonfirmasi hal itu, dan kabarnya memang demikian. Tetapi ada juga yang bilang bahwa itu hanya wacana saja. Pas kedatangan Anies ke rumah Imin ketemu dengan ibu dari Imin. Dalam dunia politik hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Jadi dalam politik soal kesetiaan itu ada triknya. Tidak boleh polos-polos banget. Perjanjian bisa berubah dengan cepat. Selama pasangan capres dan cawapres itu belum sah didaftarkan, maka selama itu pula bisa berubah-ubah. Koalisi perubahan sebenarnya bukan koalisi yang ingin mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, tetapi koalisi perubahan adalah karakter Anies dan Surya Paloh yang bisa berubah-ubah. Dan benar adanya, Anies di Jakarta waktu kampanye berjanji dengan janji-janji yang wah begitu. Tetapi setelah menjabat, semua janjinya tidak ada yang terpenuhi. Warga Jakarta kecewa, kena tipu alias dibohongi Anies. Itulah tukang ngibul. Dan sekarang se-Indonesia mau dikibulin Anies. Kalau masih banyak rakyat yang cerdas, maka Indonesia akan selamat. Karena tidak memilih Anies yang sangat berbahaya ini. Jadi koalisi perubahan adalah koalisi yang berubah-ubah. Mungkin hanya PKS yang kalem, tetapi sejatinya menunggu mahar saja. Karena PKS tak ada figurnya yang bisa menjual untuk mengangkat posisi Anies. Maka dari itu PKS menunggu saja mendapatkan durian runtuh. Nah, kalau PKB bergabung dan masih ada kardus duriannya, maka PKS bisa kebagian durian kan? Hahaha. Anies yang sudah hobi ngeprank bersama dengan Imin, yang pernah menikung menipu Gus Dur, ketika bergabung dengan Anies maka pas sekali. Sama-sama orang yang licik. Jadi kemungkinan Surya Paloh sudah memperhitungkan hal ini, bahwa untuk memenangkan Pilpres yang sangat tajam ini haruslah orang yang paling licik berkumpul. Mungkin bagi SP, kelicikan Anies belum cukup untuk melawan rivalnya nanti. Maka itu Anies harus butuh karakter yang licik juga. Jadi licik tambah licik maka licik kuadrat hasilnya. Nah, inilah yang harus dimainkan oleh koalisi ini. Anies plus Imin, licik, pas banget. Jadi kita harus waspada. Kalau AHY masih diperhitungkan lemah, apalagi waktu mencoba ikut Pilkada DKI waktu tahun 2017, AHY tidak lolos alias jeblok suaranya. Padahal sebenarnya AHY memang hanya dimanfaatkan untuk memecah suara waktu itu. Karena dengan 3 pasang maka potensi putaran kedua terjadi. Nah, disitulah koalisi Anies jor-joran dan ternyata memang menang waktu Pilkada DKI 2017. Jadi AHY dianggap kurang licik. Beda halnya dengan Peponya. Atau mungkin karena Peponya sudah uzur sehingga tidak tajam lagi analisanya.
Maka karena itu dicuekin oleh Anies dan SP. Sungguh kasihan. Berharap klan Cikias berjaya lagi. Ternyata sepertinya sudah memang masanya harus tenggelam lagi. Demokrat sudah tidak kuat lagi. Mungkin suara Demokrat akan semakin berkurang. Tetapi seandainya AHY mau diterima sebagai cawapres Anies, mungkin suara Demokrat bisa meningkat. Jadi alasan AHY ngotot jadi cawapres adalah demi keberlangsungan Partai Demokrat itu sendiri. Tapi kini seolah-olah mau dihancurkan oleh Nasdem. Ketika Demokrat mengatakan bahwa inilah pengkhianatan semangat perubahan, berarti Demokrat tidak pernah belajar dari kelicikan Anies dan Surya Paloh kan? Ataukah karena Demokrat saking tidak percayanya kepada Anies dan Nasdem, maka karena itulah tidak mau atau enggan mengeluarkan mahar untuk bisa segera diumumkan menjadi cawapresnya Anies. Karena tidak saling percaya, akhirnya koalisi ini pun berantakan. Repot memang, kalau sesama orang licik akan kerjasama. Semuanya jadi was-was. Demokrat was-was juga kalau ternyata sudah mengeluarkan mahar besar, tetapi ternyata tetap juga kena prank, maka bisa rugi 2 kali. Dan karena itulah Demokrat hanya memasang baliho AHY dan Anies di beberapa titik strategis, sekedar untuk memperlihatkan upaya keseriusan Demokrat bahwa AHY dan Anies bisa bersatu. Namun apa mau dikata, ternyata Demokrat pun masih rugi. Karena jumlah foto Anies dan AHY yang dipasang Demokrat itu ada banyak sekali. Dan harga biaya pasang baliho ataupun beli bot, kabarnya dari mulai 20 juta sampai 50 juta per bulannya. Bahkan ada ratusan juta juga. Dan itu tergantung lokasi dan serta ukurannya. Yang jelas lumayanlah biaya baliho itu. Gaji UMR lewat sudah. Demokrat rugi karena wajah Anies dipamer oleh Demokrat, dan Anies tidak perlu membayar untuk beriklan. Licik kan? Dan karena itulah kabarnya sudah ada perintah dari atasan Demokrat agar semua baliho yang ada gambar Aniesnya dicopot. Hahaha, penonton makin ngakak aja. Atas kejadian ini terbukti sudah bahwa Presiden Jokowi tidak cawe-cawe atau tidak menghalang-halangi koalisi mereka, tetapi merekalah yang saling cakar-cakaran di dalam koalisinya. Tapi namanya sifat kadrun, kalau dirinya sial yang disalahkan Presiden Jokowi lagi, atau istilahnya Zalawi. Paham kadrun? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shwe.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?